Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabida Sapitri dengan NIM 230405014, Prodi Kesejahteraan Sosial. Pada kesempatan ini saya akan menjawab soal ujian filsafat dakwah dalam bentuk paparan lisan. Soal yang pertama, hakikat dakwah tidak dapat dipisahkan dari relasi antara Tuhan, manusia, dan alam. Jelaskan hubungan ketiganya dalam perspektif filsafat dakwah dan analisis implikasinya terhadap tujuan dakwah Islam. Jawabannya itu, dalam perspektif filsafat dakwah, relasi antara Tuhan, manusia, dan alam merupakan satu kesatuan ontologis dan aksiologis yang tidak dapat dipisahkan. Tuhan dipahami sebagai sumber nilai absolut, kebenaran, dan tujuan akhir kehidupan. Manusia adalah makhluk yang diberi akal, kehendak, dan tanggung jawab moral untuk menerima, mengelola, serta mengamalkan nilai-nilai ilahi. Sementara itu, alam merupakan ciptaan Tuhan yang menjadi ruang kehidupan sekaligus sarana pembelajaran spiritual bagi manusia. Relasi ketiganya membentuk dasar dakwah Islam. Dakwah tidak hanya mengarahkan manusia untuk beribadah secara ritual kepada Tuhan, tetapi juga menata hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam. Implikasinya tujuan dakwah Islam tidak berhenti pada peningkatan kesalahan individual, tetapi juga mewujudkan tatanan kehidupan yang adil, seimbang, dan berkelanjutan sebagai manifestasi penghambatan kepada Tuhan. Soal nomor 2, dalam filsafat dakwah, Tuhan dipahami sebagai sumber nilai, manusia sebagai subjek sekaligus objek dakwah, dan alam sebagai medan dakwah. Analisis bagaimana ketiga unsur tersebut membentuk paradigma dakwah yang bersifat rahmatan lil alamin. Jawabannya itu, paradigma dakwah rahmatan lil alamin lahir dari integrasi tiga unsur utama, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan sebagai sumber nilai yang menghadirkan prinsip kasih sayang, keadilan, dan kesehatan sebagai landasan dakwah. Nilai-nilai ini harus tercermin dalam isi dan cara dakwah. Manusia sebagai subjek dakwah berperan aktif menyampaikan pesan Islam, sekaligus sebagai objek dakwah yang memiliki keterbatasan latar belakang dan kebutuhan yang beragam. Sementara itu, alam menjadi medan dakwah yang menuntut sikap etis dalam pemanfaatannya. Ketiganya dipadukan. Dakwah tidak bersifat keras atau memaksa, melainkan membebaskan, menceramahkan, dan mensejahterakan seluruh makhluk. Dakwah Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Soal nomor 3, manusia memiliki kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial. Jelaskan mengapa dakwah menjadi kebutuhan fundamental manusia, bukan sekedar aktivitas keagamaan ditinjau dari sudut pandang filsafat dakwah. Jawabannya, secara filosofis, manusia adalah makhluk multidimensional yang tidak hanya membutuhkan pemenuhan fisik, tetapi juga ketenangan batin dan keharmonisan sosial. Dakwah hadir sebagai kebutuhan fundamental karena memberikan orientasi hidup, makna, dan nilai dalam menjalani kehidupan. Dakwah membantu manusia memahami tujuan eksistensinya, mengelola konflik batin, serta membangun hubungan sosial yang berlandaskan nilai moral dan spiritual. Oleh karena itu, dakwah bukan sekedar aktivitas keagamaan formal, tetapi juga proses pembentukan manusia seutuhnya agar hidup selaras dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan alam. Soal nomor 4, dakwah sering dipahami hanya sebagai penyampaian ajaran agama. Analisis secara filosofis, mengapa pandangan tersebut terlalu sempit jika dikaitkan dengan hakikat manusia dan realitas alam? Jawabannya,
pandangan yang membatasi dakwah hanya pada penyampaian ajaran agama bersifat reduksionis. Secara filosofis, manusia bukan hanya makhluk pendengar, tetapi juga makhluk berpikir, berasa, dan bertindak dalam realitas sosial dan ekologis. Dakwah seharusnya menyentuh dimensi praksis kehidupan seperti keadilan sosial, kepedulian lingkungan, dan pembebasan dari ketertindasan. Jika dakwah hanya berhenti pada ceramah normatif, maka ia kehilangan relevansinya dalam menjawab problem nyata manusia dan tantangan alam. Soal nomor 5, dalam kondisi krisis lingkungan, bagaimana filsafat dakwah memandang peran manusia sebagai khalifah dan implikasinya terhadap materi dan metode dakwah? Jawabannya, dalam filsafat dakwah, manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab etis untuk menjaga keseimbangan alam. Krisis lingkungan menunjukkan kegagalan manusia dalam menjalankan amanah tersebut. Implikasinya, materi dakwah harus memasukkan isu ekologi sebagai bagian dari ajaran Islam, seperti pelestarian alam dan larangan eksploitasi berlebihan. Metode dakwah juga perlu bersifat edukatif dan partisipatif, misalnya melalui aksi nyata pelestarian lingkungan, bukan hanya ceramah normatif. Soal nomor 6, jika dakwah tidak memperhatikan kondisi psikologi, sosial, dan budaya manusia, jelaskan dampak filosofinya terhadap makna dakwah sebagai tugas ketuhanan. Jawabannya itu, secara filosofis, dakwah mengabaikan kondisi manusia akan kehilangan makna humanisnya. Dakwah semacam ini berpotensi menjadi alat pemaksaan, bukan sarana pencerahan. Sebagai tugas ketuhanan, dakwah seharusnya mencerminkan sifat Tuhan yang maha pengasih dan maha bijaksana. Ketika aspek psikologi, sosial, dan budaya diabaikan, dakwah tidak lagi menjadi rahmat melainkan beban bagi manusia. Soal nomor 7, analisis singkat perbedaan dakwah teosentris dan dakwah teoantropoekologis. Jawabannya itu, dakwah teosentris berfokus pada hubungan manusia dengan Tuhan secara vertikal, seringkali menekankan aspek ibadah ritual. Sementara itu, dakwah teoantropoekologis memadukan hubungan Tuhan, manusia, dan alam secara holistik. Pendekatan teoantropoekologis lebih relevan karena memandang dakwah sebagai upaya transformasi spiritual, sosial, dan ekologis secara bersamaan. Soal nomor 8, dakwah ada karena manusia membutuhkan petunjuk, bukan karena Tuhan membutuhkan pengakuan. Setujukah? Jelaskan argumen Anda. Menurut saya setuju dengan pernyataan tersebut. Dalam filsafat dakwah, Tuhan bersifat maha sempurna, tidak membutuhkan pengakuan manusia. Dakwah hadir sebagai bentuk kasih sayang Tuhan agar manusia tidak tersesat dalam menjalani kehidupannya. Dengan demikian, dakwah merupakan kebutuhan eksistensial manusia untuk memperoleh petunjuk, nilai, dan makna hidup. Soal nomor 9, alam sebagai ayat kauniyah. Analisis bagaimana pemahaman ini memperluas makna dakwah. Jawabannya itu, memahami alam sebagai ayat kauniyah memperluas dakwah dari sekadar lisan menjadi dakwah reflektif dan praksis. Alam menjadi media dakwah yang mengajak manusia merenunginya, kebesaran Tuhan dan tanggung jawab ekologisnya. Orientasi dakwah pun meluas, tidak hanya menyelamatkan manusia secara spiritual, tetapi juga menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi. Soal terakhir, soal nomor 10, yaitu susunlah kerangka pemikiran filsafat dakwah dan relevansinya di era modern. Jawabannya itu, kerangka filsafat dakwah dapat disusun sebagai berikut.
dapat disusun sebagai berikut. Tuhan sebagai sumber nilai dan tujuan akhir, manusia sebagai penerima dan pelaksanaan dakwah dalam sebagai medan pengabdian, dakwah sebagai proses transformasi, dan kebutuhan manusia sebagai titik tolak dakwah. Di era modern, kerangka ini relevan untuk menjawab tantangan global seperti krisis moral, ketimpangan sosial, dan kerusakan lingkungan. Dakwah harus adaptasi, humanis, dan berorientasi pada kesehatan semesta. Demikian pemaparan jawaban saya terkait soal filsafat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.